Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat usai pernyataan pakar hukum tata negara. Syarat-syarat konstitusional di mata hukum disebut telah terpenuhi, meski realitas politik masih menjadi kendala utama. Pada Kamis, 19 Juni 2025, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar, dikenal dengan sebutan Uceng, menyampaikan dalam forum diskusi Formapi tentang menuju pemakzulan Gibran, sampai kemana DPR melangkah, bahwa semua syarat pemakzulan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sudah lengkap. Ia merujuk pada pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mencakup 3 kategori pelanggaran. Pelanggaran pidana, di mana terdapat laporan dari Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi yang menyeret nama Gibran. Pelanggaran administratif, di mana kesalahan pada dokumen pendukung seperti ijazah dapat menjadi landasan. Dan perbuatan tercela, dengan contoh yang disebut seperti akun Fufu Fafa hingga nepotisme. Dalam argumennya, Uceng menegaskan bahwa secara teoritis, secara hukum semua unsur pemakzulan telah lengkap. Namun, meski fondasi hukum kuat, realitas politik di DPR menjadi penentu akhir. Uceng menyoroti dominasi koalisi pendukung Gibran, Prabowo Gibran, yang masih solid, sehingga mayoritas suara untuk memulai proses pemakzulan sulit diraih. Langkah awal, yaitu hak menyatakan pendapat, hanya bisa dijalankan jika mayoritas anggota DPR mendukung. Dengan koalisi yang masih kukuh, ia pesimistis DPR berani melangkah lebih jauh. Lebih lanjut, Uceng juga menyoroti peran Mahkamah Konstitusi, MK, yang menurutnya telah kehilangan netralitas dan lebih beroperasi sebagai makhluk politik ketimbang lembaga hukum independen. Isu ini memancing reaksi dari berbagai pihak. Bara JP, Barisan Relawan Jokowi Presiden, melalui Ketua Umum Willem Frans Ansanai, menolak wacana pemakzulan. Menurut mereka, kondisi negara berjalan baik, dan Gibran tidak bersalah secara hukum. Surat dari Forum Purnawirawan TNI, yang menyorot dugaan konflik of interest atas penetapan Gibran melalui putusan MK, dianggap Bara JP tidak cukup sebagai dasar pemakzulan. Sementara itu, tokoh lain seperti Mahfud MD menegaskan potensi pemakzulan sangat kuat jika keterkaitan akun Fufu Fafa terbukti ke Gibran. Ia juga menyoroti hambatan suara di DPR karena ambang 2/3 yang sulit dipenuhi. Di sisi lain, dari kubu seperti Profesor Jimli Ash-Shiddiki, disampaikan bahwa pemakzulan sangat tidak mungkin terjadi karena 3 partai bahkan menolak gagasan tersebut. Bagaimanakah mekanisme konstitusionalnya? DPR menguji laporan, jika memenuhi syarat, diajukan hak menyatakan pendapat. Jika lolos dan disetujui oleh paripurna DPR, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi untuk verifikasi pelanggaran hukum. Jika MK menyetujui, DPR bersama DPD dan MPR menggelar sidang MPR dengan 5 pertimbangan dan lebih dari 700 orang sebagai anggota pengambil keputusan terakhir. Secara teori, jika semua proses ini berhasil dijalankan di jalur konstitusional, maka pemakzulan Gibran menjadi sah. Namun praktik politik nyata menjadi penghalang besar. Kesimpulannya, secara hukum, syarat pemakzulan Gibran terpenuhi di 3 aspek: pidana, administratif, dan moral. Namun secara politik, hingga kini belum ada kekuatan parlemen atau lembaga yang bersedia membuka jalan. Bahkan banyak pihak yang menolak sejak awal. Intinya, ini adalah pertarungan antara konstitusi dan realitas politik, yang mana kerap lebih dominan di akhir karena suara mayoritas di parlemen masih berpihak kepada Gibran.